hadirkan bintang tamu lainnya yang merupakan sahabat dari Vena Melinda dan kabarnya kemarin juga memang sudah bercerai dengan sang suami. Ayo Mbak. Belum. Sabar. Keluarnya dia dari sini sekarang. Dari sini ya? Dari sini. Oh, hari ini dari sini. Kita akan hadirkan, ini dia sahabat Vena Melinda yang juga Yang memberikan... mempunyai nasib yang sama. Maksudnya? Iya benar, maksudnya berpisah dari sang suami, Iya. ya sempat alami kekerasan juga, tapi selalu memberikan dukungan untuk seorang Vena Melinda. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Roro Fitria. Dari sini. Tadi kita di infonya dari sana. Oh iya, tapi aku tetap sukanya lewat masuk pintu Nggak bisa yang karena situ. kita tuh pagi-pagi ambiar katanya kalau Sultan keluarnya harus dari pintu ini. Oh oke, benar. Atau jangan-jangan udah nggak sultan lagi makanya keluarnya dari sini. Astagfirullahaladzim, karena menurutnya karena. Maksud lo apa? Maksud lo Vena Melinda nggak menghina lo. Sultan? Semenjak cerai maksudnya nggak Jangan sultan. begitu. Lihat Pagi bajunya ambiar aja itu tidak bagus. pernah membedakan mana sultan, mana semuanya sama Iya. akan keluar dari pintu berbelah. Tapi hari ini bajunya you very gorgeous. Ini luar Thank you biasa. so much. Ini berlian semua loh, ini dipayetnya dari tahun lalu tuh. Ping-ping. Pink biar selalu ceria. Tapi Roro Fitria tuh baru ulang Iya. tahun loh Sobat Alhamdulillah. Ambiar. Happy birthday. Matur Kita berempat mengucapkan terima kasih. Sami-sami. Kak Roro ulang tahun yang keberapa sih? Ke 33. Masa sih 33 tahun? Iya. Masa? Tanya aja sama Mbak Nandira KTP aku. Kayak 31 Mbak tahun. Nandira itu siapa? Mbak Nandira bikin KTP di mana sih? Oh, Mbak Nandira Nanan, orang talent kita. Kita taunya Nanan. Nanan. Oh itu Nandira Udah gitu namanya. kan, ini ya, aku ceria banget karena semalam aku habis grand release lagu terbaru aku Hits Wow. Pertama 8. Apa judulnya apa? Judulnya Higher. Ah, apa? Higher. Higher. Lebih tinggi ya? Oh, hayo. Hayo. Higher bang, higher bang, higher bang. Kirain haya. Jadi sekalian merayakan ulang tahun, sekalian rilis lagu. Bisa aja. Ya. Jadi kesini tuh sekalian promo. Yang kemarin kan promo tuh lagu single. Lagunya kayak apa coba? Yang kemarin meledak nggak? Meledak. Meledak. Meledak, meletuk. Oh, meledak, meletup. Nah ini sekarang datang lagi Meletup, ngelawan meletup single lagi. memang. Iya. Itu memang manajemennya top. Iya, based on true story. Oh, band on Tentang Iya. apa emang hire itu? Tentang pernikahan yang gagal tapi membawa berkah. Oh, Iya. pernikahan yang Coba gagal. dong sedikit aja, Coba sedikit sedikit aja. aja. Refnya. Gimana aja? Oke, bismillah. Iya. Hayat, aku rakuta berkata emas hayat. Jiwaku yang mengenal cinta hayat. Aku tidak mau disakiti gitu. Oke, kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah. Ini dia Roro Fitria, sekaligus juga sahabat dari Kak Vena Melinda yang mengawal kasus Vena Melinda. Nyai gimana sih Nyai itu sampai banyak orang yang mengatakan bahwa Nyai ikut-ikutan pansos karena ikut campur urusan ibu Vena. Ya, jadi pertama yang bisa Nyai sampaikan di sini adalah Nyai sangat bersyukur Mbak Venaku sayang memberikan kepercayaan amanah bahwa Nyai bisa membantu untuk merilis rasa sakit hati KDRT Mbakku sayang dengan psikolog pribadi Nyai, dokter pribadi Nyai dan juga konselor. Alhamdulillah dan sudah berkesinambungan gitu karena memang korban KDRT seperti Nyai dan juga Mbak Vena itu tidak bisa serta-merta sembuh ya. Jadi harus continue dan alasannya adalah Nyai merasakan hal yang persis sama Mbakku sayang alami. Jadi membina biduk rumah tangga yang di awal adalah lillahi ta'ala karena Allah, karena ingin mengharapkan ridha Allah, surga Allah, tapi ternyata kita disakiti. Kita menerima apapun background, latar belakang, mau kawin cerai berapa kali, mau settle atau enggak, karena pure ibadah tapi kita disakitin gitu. Oke, jadi ada perasaan yang sama, Betul, ya, cerita betul. yang sama, tapi Nyai Roro Fitria tuh awalnya gimana? Kok bisa mendampingi, menemani? Itu atas inisiatif dari Nyai Roro Fitria sendiri atau Mbak Vena Melinda yang minta langsung ke Roro Fitria? Kita memang selalu kontak-kontakan ya, dari pertama ada kejadian kayak gitu aku langsung telepon, langsung WA, Mbakku sayang ini ada berita gini, is real gitu, bener nggak?
Terus mbakku saya, iya mohon doain ya sis gitu. Terus aku bilang, ya Allah berarti bener dong gitu. Mbakku saya mau perlu apa atau gimana, aku mesti gimana. Aku pengen banget bisa bantuin, aku nggak terima. Mbakku tuh seorang figur yang smart. Kalau perempuan cantik. itu yang pernah mengalami hal yang sama pasti akan ada berontak, rasa tidak terima itu pasti ada. Jadi kalau misalkan ada orang-orang itu netizen yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba mengatakan ikut campur, mereka tidak pernah berada di posisi kita sebagai perempuan yang pernah dianiaya. Ya. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Ya. Nyai Roro Fitria, boleh silakan nanti klarifikasi ya. Ya. 4 jam temani Vena Melinda tes psikologi, Roro Fitria ungkap kondisi Ibunda Verrel Bramasta. Masih trauma ya? 4 jam menemani tes psikologi, betul? Betul, karena memang dalam satu kali treatment kan nggak bisa cepet ya. Ada beberapa stepnya, ada tes dari pertama awal ya, psikologi dulu, isi 200 pertanyaan. Betul, iya. Terus ada tes gambar, terus udah ada gitu. sesi tanya jawab. Ya, interview, terus baru healing, hipnoterapi. Jadi ada Oke. beberapa step. Itu apakah atas dasar referensi Roro Fitria atau memang sebelumnya Mbak Vena Melinda sudah ada memang yang menyarankan untuk melakukan tes tersebut? Monggo dijawab. Jadi waktu pulang dari Surabaya tuh, aku tuh masih yang nangis sendiri, masih yang belum bisa makan, masih yang bingung gitu, kayak orang shock gitu kan. Terus aku telepon, karena jujur ya kalau dalam keadaan susah, temen itu bisa dihitung. Iya, betul. Kalau pada saat kita senang, semua orang ngumpul. Jadi aku memang, Allah tuh menggerakkan hatinya Roro. Kita tuh akrab tuh baru ya setelah kita collab. Itu baru berapa bulan, tapi waktu kita collab itu sebenarnya Roro udah kasih kode. Karena waktu Roro wawancara kita berdua, Roro tuh kok kayak sama nih ya gitu. Tapi ternyata kita bener-bener sama kejadiannya, cuma mungkin aku termasuk parah KDRT-nya kemarin. Jadi ya akhirnya aku, siapa lagi yang aku hubungin? Itu yang hanya Roro lah yang standby 24 jam Dewi gitu. Dan kebetulan Itu rumahnya yang deket menguatkan, banget. yang menguatkan Kakak Vena sampai sekarang. Kalau aku, ya memang aku sholat ya pasti, ada orang tua. Tapi yang namanya kita korban KDRT, yang namanya hipnoterapi, What to do, psikolog. apa yang harus dilakukan itu tuh, ya? apalagi kalau nanti mungkin, kalau ada nanti aku kasih ya. Aku tuh bisa kalau ngobrol sama konselor itu ya, bisa nangis itu karena kita kayak misalkan Vena denger lagu. Kamu ada di satu tempat yang paling kamu rindukan. Habis itu kamu ketemu sama orang yang menyakiti hati kamu. Apa yang kamu ngomong, keluarlah semua. Wah itu bisa nangis sampai banjir. Habis itu aku lega. Kalau nggak pakai itu, nggak pakai sesi, mungkin aku sekarang gemeter. Tapi yang sekarang kerasa adalah kalau nyetir, misalkan dari sekolah Fania itu udah tahu tuh tinggal lurus aja ke rumah. Aku bisa belok loh, Setidaknya blank. bisa berpikir jernih ya. Iya, tapi sekarang alhamdulillah itu improve Oke, semuanya. berarti itu referensinya dari Roro. Roro Fitria. Oh, oke. Tapi kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, ini ada beberapa komentar ya, Nyai Roro Fitria. Maklum lah namanya juga netizen, apapun pasti akan ada pro dan kontra ya. Ini komentarnya tentang Roro Fitria atas kasus yang menimpa seorang Vena Melinda. Waduh, biar apa Nyai? Awas loh, nanti terkesan pamer harta. Ya ampun Mbak Vena dijemput sama Nyai Roro. Nyai bantu beneran tulus atau ada maksud lain sih? Positif aja, mungkin Nyai lagi nggak ada mobil yang biasa. Hahaha. Atau mungkin ini adalah mobil biasa bagi Nyai. Hahaha. Yang kayak begini artis yang kadang pamer cari muka biar disorot media. Ini karena ada momen ketika Roro Fitria menemani Vena Melinda hadir dengan menggunakan mobil mewahnya. Ya kan, kita juga mau kasih lihat ya, ini Oke, Roro Fitria silakan. ketika datang dengan mobil mewahnya. Tapi emang kenapa kalau pakai mobil Iya, mewah, netizen orang dia deh. punya cuma mobil mewah, mau gimana dong? Kita kasih lihat Itu yang baru satu salah ini dulu satu ya. mobil mewah. Baru salah satu Masih mobil ada mewah. banyak Oke, kita yang lihat lain. satu. Tenang aja, Terus jangan sedih. kenapa masalah? Coba kita kasih lihat ya, ini Mana dia Roro Fitria mobil? ketika tiba dengan mobil mewahnya. Wow. Ya, Pak, mobil. itu bapak yang belakang yang bawa mobilnya bukan? Itu papa. Mana? Papanya Mbak Vena. Papa yang tadi. Yang di belakang. Itu bapaknya Pak. Iya. Pak Vena. Mobil. Lo fokus sama bapak-bapaknya.
Jadi Bagus Iya. loh warna Tapi itu hijau. memang mobilnya Roro ya, karena kan waktu itu pernah ngeliat Merah. parkir juga di luar. Oh Bener. merah ya waktu itu Ada merah merah ya. ya sayang. Aku dia bilang itu hanya salah satu koleksi mobil Salah mewah satu. aku. Alhamdulillah. Laki-laki mana sih yang nggak ingin mendekati Itu bukan janda kesombongan, itu kaya? kejujuran yang hakiki. itu fakta bukan kesombongan karena Iya. memang mobil Memang. mewahnya Roro Makanya Fitria itu. kalau udah dapet Memang, janda memang, kaya memang. itu, udah disayangi aja para janda itu ya. Anda boleh gak curhat gak, Tapi ya itu mobilnya Roro Fitria. Kalau memang mobilnya mewah semua mau dibilang apa ya Iya. kan? Mau gimana dong? Tapi tanggapannya gimana? Dibilang, cuma mau ini kali mau ngeliatin mobil mewah doang, datang mobil mewah terus. Ya nggak apa-apa, malah kasihan sama yang komentar punya itu. gitu ya. Iya, aku doain supaya dia rezekinya Punya mobil melimpah bisa. Makanya Roro, Amin. nah, makanya Roro besok-besok sayang Iya. bawanya jangan mobil pakai bajai. Enggak. Atau Ya masa kuda. pakai bajai. Iya, bajai. Atau kereta kencana. Iya. Tapi Pakai ya- baju hijau. Iya. Untuk Mbak Vena Melinda, ini proses yang harus dihadapi dari misalnya konseling, tes psikologi segala macam, masih berjalan sampai dengan sekarang, prosesnya masih akan sangat panjang Setiap minggu, setiap minggu. Berapa kali dalam satu minggu? seminggu sekali. Seminggu sekali. Oh, Tapi Mbak Vena. durasinya 3-4 jam. Oh, wow. Oh ya, wow. tapi sering didampingi kalau itu sama Iya. papa atau sama mama Oh, gitu. nggak sama Roro, karena Atau kan dari setiap Roro. pendamping. Itu kemana ada papa? Oh, itu yang ke Komnas Perempuan. Oh, Kak, oke. kalau Sama kakak Mbak Roro juga. bagus ya kak, itu bayar berapa kak kalau kayak gitu atau ada hitungan per sesi? Alhamdulillah nih Roro kasih aku free. Ini baik banget Roro. wow. Aku di Kalau aku boleh berkomentar ya sebenarnya apa yang dilakukan dengan ketemu dengan psikolog tadi kan hampir 4 jam ya. Kalau itu dilakukan sama Mbak Vena mungkin itu juga bisa menjadi ide yang bagus dilakukan sama Mas Ferry-nya ya. maksudnya sebenarnya kan psikolog apa kita sering mengatakan di sini Betul. bahwa bukan orang yang gila atau sakit jiwa Betul. untuk Iya. bertemu dengan psikolog ataupun psikiater. Iya. Jadi psikolog itu kan untuk membuang sampah. Tadi yang diberikan contoh tuh itu adalah hal yang sangat Kalau luar malu biasa. kan bisa pakai online. Betul sekali. Ini membuang sampahnya dalam tanda kutip ya maksudnya jadi bahwa mungkin itu bisa dilakukan juga sama Mas iya, Ferry kita ya. mencari solusi, mencari jalan, mengurai permasalahan yang ada Betul dan itu adalah sekali. hal yang sangat biasa normal Iya. sekali untuk bertemu Manusiawi. dengan psikolog. Betul. Jadi kalau ada orang teman siapapun bertemu dengan psikolog bahkan psikiater siapapun jangan sampai Iya. kita menjudge bahwa ini Iya. merupakan pertolongan profesional Iya. bahwa justru bagus ketika seseorang mereka justru merasa mereka butuh bantuan profesional seperti psikolog dan juga psikiater artinya mereka aware dengan kesehatan mental mereka. Kayak kita Itu punya yang harus temen disadari. aja ya, ngedengerin kita curhat gitu. Iya, betul. Ya kayak aku lah di IG lah. Itu salah satu treatment gue. Kalau enggak mental gue sakit lah. Kalau lu yang butuh psikolog bukan elunya. Apa? Handphone elu yang butuh psikolognya. Diomelin terus. Yang penting gue happy. Instagram yang perlu psikolog tau gak lo tiap kali lo ya perlu banget tuh dia Tapi masuk oke, singkat rumah sakit Nyai jiwa Roro langsung. Fitria setelah kan Nyai Roro Fitria berarti sudah melewati konseling segala macam tentang apapun yang dilewati ya setelah hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Ada perubahan atau apa yang dirasakan setelah konseling itu sendiri? Untuk pribadinya yang Iya. pribadi. Oke, dari per September sampai dengan detik ini berarti more or less udah 5 bulan ya. Itu harus selalu continue dan masih belum bisa rilis 100%. Karena itu tergantung dengan trigger. Oke. Nah, triggernya beberapa kali yang bersangkutan sana melakukan masih hal-hal yang tidak menyenangkan. Oke. Itu memicu kembali rewind sakit hati dan juga depresi. Tapi lebih tenang sekarang. Of course. Kalau lebih tenang, kenapa semakin memanas? Kita mau kasih lihat artikel yang Oke, satu ini. baik. Singgung nafkah dari Andre Irawan usai cerai. Roro Fitria 0. Nafkah sampai dengan sekarang masih terus bergulir. Rasanya terakhir kita undang Roro Fitria, permasalahannya masih nafkah yang belum terpenuhi dari putusan pengadilan. Betul. Iya. Emang kemarin mohon maaf kak, berapa putusannya dari Dari putusan hakim yang mulia setelah ingkrah per tanggal 26 Desember 2023 adalah 5 juta per bulan di luar uang kesehatan dan juga uang pendidikan. Nah, bagi Nyai dan juga mungkin teman-teman semua kan there is so very little gitu. Cuman dengan hal yang sedikit itu pun tidak difulfill oleh yang bersangkutan. Jadi sangat ya Oke, dari 5 disayangkan. juta 1 bulan yang harus dibayarkan, berapa yang dibayarkan oleh mantan suami? Sebenarnya malu ya disampaikan di sini. Oke. Just only 1 juta setelah 6 bulan. Jadi
Masa Jadi cuma dikasih 1 juta. setelah 6 bulan. 6 Iya, bulan. jadi masa 1 juta bagi 6. Yang harusnya adalah kalau 6 bulan berarti 30 juta karena dikali 5 ya, 5 kali Iya, 6 di luar bulan. uang kesehatan kan ada Oke, imunisasi. tapi sebenarnya yang segala dituntut macam. oleh Roro Fitria saat sebelum putusan pengadilan berapa sih sebenarnya per bulan yang diinginkan Roro Fitria? Bukan yang diinginkan, the realnya, the Oke. real kebutuhan Sultan more or less 35 juta per bulan. Per bulannya ya. Oke, tapi somasi ini sudah dilempar oleh Roro Fitria? Sudah sampai somasi ketiga. Somasi ketiga. Iya, heeh. Benar atau tidak? Kabarnya Andri Irawan mantan suami juga mensomasi Roro Fitria karena ada beberapa aset yang memang masih ada di tangan Roro Fitria. Oke, itu benar, tapi tolong diluruskan, itu tidak aset, ya. Hanya barang-barang, kurang lebih seperti Mas Ferry ya, baju bekas, celana bekas, mungkin juga ada sepeda motor bekas yang tidak ada nilainya. Terus Anak merupakan aset juga kali ya, Nyai. kalau misalnya anak aset, lah kok Ya, nggak kok nggak dinafkahi? dikasih, Nah, gitu. tanggung jawabnya mana? Jadi sangat miris ketika Nyai selalu memberikan sesuatu hal yang terbaik selalu untuk Bobi Sultan, Nyai pontang-panting bekerja sibuk untuk mencari Rezeki. uang untuk Bobi Sultan, Sultan, tapi ya. dia sibuk ke Pak RT, Pak RW untuk mencari surat keterangan miskin. Dan dia telah press conference hanya untuk menyampaikan, hai aku miskin loh, gitu. Sangat miris. Surat keterangan tidak mampu maksudnya. Iya. Supaya apa meminta surat keterangan tidak mampu? Apakah supaya memang tidak membayar ketentuan yang sudah ditetapkan? Mungkin salah satu alasannya seperti itu. Tapi kan kita malah jadi, maaf ya laki-laki kok seperti itu kayak nggak punya harga diri. Iya, ini yang ya kadang kala agak gimana ya, aku sebagai perempuan juga kalau misalkan lagi berantem, kenapa cowok selalu mengatakan, mohon maaf tidak semua ya, iya karena memang aku pendapatannya lebih kecil. Ini aku lagi tanya nih sama kalian bertiga. Iya memang kamu lebih banyak pendapatannya daripada aku. Iya memang aku orang miskin. Kenapa sih? Emang kita nyinggung harta? Enggak, kita nggak pernah ngomong begitu, nggak pernah ngomong begitu. Enggak, maksudnya kalau kita tanya sama laki-laki kan nggak mungkin ya. Tergantung sih sebenarnya. Iya, Kak. tergantung, nggak semua Tergantung laki-laki. cowoknya. Iya, kenapa biasanya tuh ya pasti kan ada triggernya kan? Kalau malu ya nggak justru malah tambah Sebenarnya- bikin malu. Sebenarnya mungkin aku bisa menjawab kali ya. Gimana? Biasanya ya memang laki-laki tersebut pendapatannya jauh lebih kecil atau pekerjaannya jauh lebih kecil dibandingkan si pasangannya, Ya. si perempuan ini. Sampai pada akhir di saat mereka argumen, berantem atau berbeda pendapat, satu-satunya untuk dia mungkin bisa melontarkan dari pendapatnya dia adalah, oh gue memang lebih kecil dari lo. Jalan gue kan nggak perlu iya, bikin gue surat nggak keterangan punya. miskin dong. Oh kamu. enggak, ini yang Dewi bilang kan Iya, kenapa iya. sih selalu mengatakan itu ya, Iya. karena memang dia berada di bawahnya si pasangan itu. Tapi walaupun kita jauh penghasilannya sama perempuan, pada saat masih jadi suami istri kan suami tetap maksudnya kepala rumah tangga Betul, dengan betul, cara betul. yang benar ya. Betul, betul. Jadi kalau sudah berpisah ya kalau tidak perlu menyampaikan bahwa kita di bawah atau gitu nggak perlu, itu nggak walaupun perlu memang harusnya, kan? kenyataannya secara Dan nyata laki-laki tuh- istri kita lebih Iya, dan laki-laki itu mungkin ada cuma dua pilihan, antara satu gengsinya tinggi banget, kedua dia rendah banget. iya itu doang. Roro Tapi Fitria, dia- singkat apa yang ingin disampaikan kepada Andri Irawan yang sampai dengan sekarang memang saling melempar Bener kan? gugatan? Ya itu benar. Kalau Nyai sih sebenarnya udah nggak mau lagi menyampaikannya, segala sesuatunya udah Nyai serahkan ke tim kuasa hukum Nyai. Karena apa ya, dengan dia sengaja mengundang media untuk preskon hanya untuk menyatakan aku miskin loh, itu udah nggak penting nggak penting. Jadi udah apa, aku nggak mau nimpali atau mengkasih panggung bagi orang yang hanya mau pansosin Nyai dengan modal dengkul. Jadi ya no comment. Apapun itu, siapapun itu, semoga tidak ada yang menyatakan dirinya miskin, karena yang paling miskin adalah ketika kita berpikir kita miskin, maka kita miskin. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Asia. Aku